Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembahasan soal PTS semester genap mata pelajaran matematika. Oke, kita akan lanjutkan sekarang nomor 8. Di sini pertanyaannya, jumlah 8 suku pertama dari deret 16, 8, 4, 2 adalah, nah di sini nggak Ibu sebutkan ya deretnya itu termasuk deret apa, karena supaya kalian menganalisis. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan nih, di nomor 7 Ibu sudah sebutkan bahwa ini tuh termasuk deret apa, karena sama ya. Coba kalian perhatikan. Nah, deret geometri gitu kan, tapi di sini tidak Ibu sebutkan, namun dia sama. Bilangan-bilangan itu sama, artinya dia merupakan deret geometri seperti itu ya. Oke, cara mencari SN. Nah, karena di sini ditanyakannya adalah jumlah 8 suku pertama, artinya berbicara tentang SN ya. Kalau jumlah bukan suku ke-8, bukan, tapi jumlah 8 suku pertama, artinya kita akan mencari tahu SN. Nah, sebelum kita mencari tahu SN, kita cari tahu terlebih dahulu nih R-nya berapa. Kenapa? Karena untuk mencari SN pada deret geometri, itu dia ada dua ya. Ada yang ketika R-nya kurang dari 1, kemudian ada yang R-nya itu lebih dari 1. Itu akan menggunakan rumus yang berbeda tentunya gitu. Jadi, kalian make sure dulu nilai R-nya itu dia berapa, apakah kurang dari 1 atau lebih dari 1. Sekarang, kalau kita lihat dari deret geometri ini, berarti R sama dengan U2 dibagi U1, berarti 8 dibagi dengan 16 sama dengan setengah. Maka, atau 0,5, seperti itu ya. Maka sudah kita pastikan bahwa ini R-nya dia kurang dari 1. Sehingga gimana untuk rumus SN-nya? SN sama dengan N per 2, kemudian dikali dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N, seperti itu, per 1 dikurangi R. Ini untuk R-nya dia kurang dari 1. Setelah itu kita masukkan saja ya. N-nya sudah kita tahu, ini kita akan mencari jumlah 8 suku pertama, berarti S8 sama dengan 8 per 2, seperti itu. Kemudian dikali dengan A-nya itu adalah 16. 1 dikurangi Rn, berarti 1 dikurangi R-nya itu adalah setengah, pangkat N-nya itu adalah 8. Per 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah. Oke, berarti sudah bisa kita cari tahu ya, 8 dibagi 2 itu adalah 4, kemudian 16, 1 dikurangi, coba 1 per 2 pangkat 8 itu berarti kan 1 per hanya tinggal 2-nya aja yang kita pangkatkan ya, karena 1 apabila dipangkatkan dengan berapapun dia hasilnya akan tetap 1. 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256. Ini 1 per 256, kemudian per 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu adalah setengah. Setengah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke sini. Maka S8 sama dengan 4. Kita kalikan 16 dikali 1 dikurangi 1 per 56. Kalau misalkan 1 dikurangi 1 per 56 itu kan 1 itu sama aja kayak 256 per 256 gitu ya. 256 per 256 gitu ya. Ini ya sama dengan 1. Berarti gimana? 256 dikurangi 1 per 256. Per berapa ini? Per setengah ya. Ya, kita besarin. Oke, sama dengan gimana? 4. Kemudian dikali 16. 256 kurang 1 itu adalah 255. Per 256 kali 1 per 2. Kemudian sama dengan 4.
Sini ada yang bisa kita coret, kemudian ini coret, jadi 16 ini. Berarti gimana? 4 kali 2, 5, 6 per 16. Nah, ini kita akan buat menjadi kali ya. Berarti kalau dikali ini kan awalnya dibagi nih, 1 per 2. Dibagi 1 per 2. Kalau misalnya kita mau kali, berarti kita tinggal balik ya. Jadi 2 per 1. Sama dengan 4 dikali 2, 5, 6. Kita bisa coret, ini coret 1, ini coret adalah 8. Berarti gimana? 2, 5, 6 per 8. Atau bisa kita coret ini 1, ini adalah 2. Jadi sama dengan 256 per 2. Nah, di sini 256. Oh, sorry, ini harusnya 255 ya. Ini harusnya 255. Yang ini harusnya 255. Jadi nanti hasilnya itu akan, nah 255, kemudian di sini 255. 255 per 2. Hasilnya ada 255 per 2. Di sini tidak ada jawabannya juga ya. Harusnya 255 per 2 gitu. Oke. Jadi ini untuk soal nomor 8 Ibu anulir. Kembali sama seperti soal nomor 7 ya. Nanti akan ada bonus untuk kalian. Oke, sekarang masuk ke trigonometri, pembahasan nomor 9 sampai 15. Kita kebut lagi. Ini masih tentang konsep. Pernyataan berikut yang benar mengenai perbandingan trigonometri, kecuali ingat di sini ada kata kecuali ya, jangan sampai terkecoh karena kalau kecuali itu berarti selain yang salahnya gitu ya, kita akan mencari tahu yang salahnya. Berarti seperti apa? Coba kalau misalkan sin itu adalah depan per miring, dia betul ya. Kemudian cos A, samping per miring, dia betul. Nah, di sini ada tan itu samping per depan, berarti dia salah ya. Seharusnya apa? Seharusnya untuk tan itu yang benar itu apa? Tan sama dengan depan per sisi depan per samping, seperti itu. Harusnya ini berarti yang pernyataan yang salah itu adalah yang C gitu ya. Kalau kosek itu, ingat kalau misalkan kosek itu dia 1 per apa? 1 per sin ya, 1 per sin. Artinya dia miring per depan gitu ya. Tinggal dibalikin aja nih dari depan per miring jadi miring per depan gitu. Kalau misalkan sekan, berarti kalau sekan itu dia apa? 1 per sekan sama dengan 1 per cos ya, 1 per cos. Maka apa? Hasilnya nanti akan miring per samping, miring per samping. Dia sudah betul, ini betul. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita next. Untuk soal nomor 10 juga ini masih tentang konsep, mudah sekali. Berarti gimana? Nilai tan yang positif berada pada kuadran. Ingat, kita sekarang gambar dulu kuadrannya. Ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2, ini adalah 3, kemudian ini adalah 4. Nah, ingat kalau di sini itu adalah semuanya positif. Kalau yang di sini adalah sinnya saja yang positif, artinya apa? Cos dan tan dia negatif. Kemudian di sini mah tannya yang positif, nilai tan saja yang positif. Kemudian di sini baru nilai cos yang positifnya. Artinya gimana? Kalau tan yang positif berada di yang mana? Di 1, karena 1 itu adalah semuanya positif, dan 3. Maka jawabannya adalah yang B gitu ya. Jawabannya yang B. Oke, next. Kita langsung kebut lagi nih. Nomor 11. Berdasarkan gambar segitiga di bawah ini. Dari sekan, nilai dari sekan. Ingat, rumus dari sekan itu apa? Sekan itu apa? Miring per samping ya. Sekan. Sekan itu adalah miring per samping, sisi miring per sisi samping. Artinya kita lihat nih di sini patokannya. Ingat, dari 30 sekan dari 30 ya.
Berarti gimana? Kita fokuskannya ke yang 30 nih. Ke sudut 30. Berarti miring per samping. Ingat, kalau miring mah selalu tetap ya. Karena apa? Karena patokannya di sini nih. Patokannya di sudut ini. Siku-siku. Berarti depannya itu adalah yang ini. Gitu. Miring per samping. Nah, berarti miringnya itu adalah 2x, kita tulis di sini 2x per samping. Samping dari 30 itu adalah x akar 3. Nah, di sini ada yang bisa kita coret ya, harus sederhanakan, yaitu x dengan x. Maka nanti hasilnya adalah 2 per akar 3. Ini sangat mudah sekali kalau kalian menguasai atau hafal dengan rumusnya. Ini kurang dari semenit pun kalian sudah bisa menentukan. Maka nanti hasilnya 2 per 3 itu adalah B gitu ya. Jawabannya itu adalah yang B. Oke, sekarang next. Nomor 11 nih, masih tentang trigonometri. Nah, ini kotangan 45 ya. Berarti kalau misalkan rumus untuk mencari kotangan ya, kotangan itu sama dengan next. Kotangan. Kot itu sama dengan apa? 1 per tan kan ya? 1 per tan. Tan itu apa? Tan itu desa. Berarti kalau dibalikan berarti jadi sade, sisi samping per depan gitu. Nah, ingat di sini patokannya apa? 45 ya. Sama sih, yang 45 ini boleh, 45 ini juga boleh, itu patokannya. Berarti samping per depan. Samping berarti x. Depannya, depan berarti ke sini ya. Kalau kita acuan di sini berarti per x sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, next. Untuk nomor 13, katanya diketahui segitiga siku-siku. Nah, ini banyak sekali yang terjebak ya. Kalau kalian tahu konsep, ini mudah sekali. Maksudnya tidak perlu mencari sisi yang lainnya gitu. Coba jangan sampai terjebak. Kita lihat nih, segitiga siku-siku ABC. Misalnya kita buat seperti ini, segitiganya dengan sudut siku-siku di B. Ini misalkan A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, di sini sudutnya katanya di B. Jika panjang BC, berarti di sini panjang BC itu adalah 16. Kemudian AB itu adalah 12 dan tentukan nilai tan A katanya gitu. Kita harus menentukan nilai tan A. Berarti apa? Sudut A, mengacunya ke sudut yang ini. Karena tan A. Nah, ingat tan itu apa rumusnya? Tan A sama dengan depan, sisi depan per samping ya. Kalau tan itu berarti jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Kalau, iya benar, kalau misalkan sin ma demi ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti depan per samping. Ingat, depan dari sudut A itu apa? Berarti depannya yang ini kan ya? Depan itu yang ini. Depan itu yang ini. Depan berarti sama dengan 16 per samping. Sampingnya itu yang ini kan 12. Artinya kita tidak perlu mencari tahu ini ya. Tidak perlu mencari tahu ini karena ya untuk apa gitu? Karena kan yang kita perlukan hanya sisi depan dan sampingnya saja. Berarti 16 per 12 atau di sini kita lihat, kita coba sederhanakan, dibagi dengan 4 misalkan ya, jadi 4 per 3 seperti itu. Ada jawabannya 4 per 3, ada. Jawabannya adalah yang C. Ibu kasih warna merah terlebih dahulu. Yang C. Oke, karena waktunya sudah 14 menit lebih, karena ini batas waktunya hanya sampai 15 menit, sehingga Ibu akhiri